sudah parah, baru kemudian kita bantu gitu kan, baru iya, kita iya, sarankan ke psikolog. Apalagi kemudian dia bilang, ngapain gue ke psikolog, emang gue gila. Nah itu. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya butuh rilis. Nanti kalau kerja gitu kan, nggak ngerjain anak buah gitu kan, nggak ngerjain bawahannya, nggak ngerjain junior gitu kan. Nah stres itu nggak akan membunuh kita, tapi cara kita menghadapi itu yang akan membuat kita mati. Buka jendela, melotot, terus ngomong, apa lu lihat-lihat, apa lu kelasan-kelasan. Halo Sobat Polri, jumpa lagi dengan saya AKP Novia Mesayu Aliza di SSDM Podcast. Seru-seruan di Mabes. Sobat Polri, kali ini kita ngomongin nih masalah pekerjaan nih. Yang namanya pekerjaan kan ya, naik turun. Kadang up, kadang down, kadang happy, kadang enggak gitu kan. Dan kadang-kadang kita mengalami under pressure gitu kan, tekanan atau enggak burnout sama kerjaan kita. Nah, ngomongin masalah burnout atau kerjaan atau stres nih, kali ini Novi kedatangan tamu, yaitu AKBP Ida Bagus Gede Adiputra. Gimana kabarnya Pak? Baik sekali, terima kasih atas undangannya. Iya, Ini undangan resmi ya? Undangan resmi ya? Enggak juga sih. Intinya sekarang seru-seruan di Mabes kan, ya? Jadi santai-santai aja gitu. Apalagi kita ngebahas tentang masalah yang seru, masalah yang seru gitu kan. Karena jangan sampai ini kan masalah tentang stres ya, Bang ya, Bang Gusde ya mungkin dipanggilnya Bang ya, Bang Gusde. Boleh. Biar lebih akrab ya. Iya, biar lebih akrab kan. Nah, jangan sampai podcast ini seru-seruan, tapi bahasnya masalah stres, jadi kita ikutan stres. Jadi ikutan stres. Jangan ya, Bang ya. Stres itu menular. Nah, tuh kan, gitu kan. Nah, Bang, langsung aja nih Bang, kita mau tanya-tanya nih Novi, mungkin kayak pertanyaan fundamentalnya itu Bang, izin Bang. Stres itu kenapa sih bisa terjadi? Stres itu kenapa bisa terjadi? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ya, fundamental gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Kita tuh hidup butuh stres nggak? Kalau saya sih enggak ya. Oh, enggak ya? Karena kalau stres langsung pusing sendiri gitu Bang. Ya? Oke, berarti sekarang mungkin hampir sebagian besar orang mengasosiasikannya stres itu adalah suatu hal yang negatif gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang stres, orang itu udah langsung wah sesuatu yang negatif yang dipikirkan gitu kan. Padahal stres itu adalah hal yang netral. Jadi hidup ini memang butuh stres. Gitu ya, butuh stres. Kenapa butuh? Kalau tidak stres kita nggak hidup, ya. Jadi kalau kita nggak mendapatkan sebuah pressure, sebuah tantangan, itu kayaknya hidup ini nggak ada warna-warninya. Nggak ada warna-warninya. Gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola stres, itu yang paling penting. Gitu. Jadi lebih dianggap daripada stres, dianggap sebagai challenges gitu ya, tantangan buat kita gitu. Ya, itu nanti akan kita bicara tentang bagaimana kita mengelola stres. Tapi stres itu sendiri adalah suatu hal yang netral, ya. Menjadi tidak netral ketika kita tidak mampu mengelolanya, gitu ya. Jadi asosiasinya kalau orang stres kan selalu negatif. Ternyata ada stres loh yang positif, gitu. Stres positif maksudnya gimana tuh Bang? Itu rada menarik sih menurut saya gitu kan. Kadang kalau kita mengibaratkan stres itu kadang kan negatif terus ya. Saya mikirnya gitu kan. Makanya jangan stres-stres kayak gitu kan pasti negatif gitu kan, bahasa stres gitu kan. Asosiasinya kan pasti negatif kalau kita bilang makanya jangan stres-stres gitu kan. Berarti kan dibilang kamu jangan stres. Tapi kita sebenarnya butuh stres gitu kan. Jadi kalau kita definisikan secara gampang, stres itu merupakan sebuah situasi di mana kemampuan kita untuk melakukan sesuatu itu di bawah tuntutan lingkungan ya. Kan gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk melakukan sesuatu itu di bawah kemampuan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan gimana? Itu. Nah, misalnya bayangkan gini kalau stres ya, kalau kita memanaskan air, ya, memanaskan air di dalam panci, ya, kemudian kita tutup, ya, itu apa yang terjadi? Manaskan air? Nggak ini dong berarti nguap, ya, itu kan stres kan? Iya. Itu kan stres. Tapi kalau stres ini kemudian tidak ada pengeluarannya, kita tidak bisa kelola, gitu kan? Apa yang akan terjadi pada panci yang terus panas, terus kemudian tertutup itu? Bisa?
meledak gitu ya, maksudnya wah seperti itu ya. Mau jawab takut salah gitu kan? Mau jawab ya, kan seru-seruan gitu kan? Takut salah gitu kan? Saya takut ada yang nilai gitu kan? Oh, gitu. Jangan sampai kan? Kira-kira begitulah ya asosiasinya ya, maksudnya bagaimana kita mengelola, itulah kemudian menjadi hal yang paling penting. Sebenarnya stres itu ada beberapa dimensinya. Yang pertama adalah eustress namanya ya. Eustress itu adalah stres yang bisa membangkitkan motivasi kita untuk tampil lebih optimal. Misalnya pada saat kita mau ujian skripsi, pernah kan ujian skripsi? Pernah sih. Atau mau tampil di podcast ini gitu kan? Iya. Seperti itu kan, kamu pengen tampil maksimal kan? Tapi sebelum tampil itu kan ada perasaan deg-degannya, ada perasaan wah gimana nanti kalau seperti ini. Itu kan stres yang membuat kita kemudian alert, waspada ya. Kemudian kita menjadi mempersiapkan diri. Nah, itu adalah stres yang memotivasi. Itu namanya eustress. Ya, stres yang meningkatkan motivasi kita untuk tampil lebih keren. Itu bukannya persiapan ya? Iya, karena kita merasa kita butuh tampil bagus, ya, biar dianggap bagus juga sama orang, gitu kan, biar dinilai bagus sama orang, kan kita nggak mau dinilai jelek kan, kita mau dinilai bagus. Nah, biar saya punya nilai yang bagus, maka saya perlu mempersiapkan diri, kan gitu. Itu adalah proses stres juga, gitu kan, tapi stres yang positif yang membuat kita menjadi lebih baik, gitu ya, mempersiapkan diri dengan baik. Itu stres positif itu stres ya? yang positif. Oh, benar-benar. Stres yang negatif itu namanya distress. Ketika kita sekarang pekerjaan kita banyak nih, gitu kan, kemudian dikasih pekerjaan lagi sama pimpinan misalnya seperti itu, ya, kemudian belum selesai pekerjaan ini, ada lagi gitu seperti kan? Ini. Kalau kita tidak bisa mengatur prioritas ketiga pekerjaan yang kita akan kerjakan ini, nah itulah kemudian kita jadi distress namanya. Kita tidak mampu mengelola 3 pekerjaan ini sehingga kita nggak tahu prioritasnya yang mana, ya seperti itu. Jadi tidak terkelola dia, emosi kita tidak terkelola, gitu overload, kita merasa aduh, ya kecepatan ngomel dan lain sebagainya. Itu gara-gara itu ya, gara-gara kita tidak mampu mengelola tuntutan-tuntutan lingkungan itu, gitu, seperti itu namanya distress. Berarti gitu. itu stres yang negatif ya. Dan yang berbahaya itu adalah stres ya. Susah banget ya. Stres yang negatif. Mungkin kamu ngomong stresnya karena stres juga ya? Iya, mungkin kayak gitu ya. Perlu breaking dulu ya. Iya, betul. Kayak betul. Okay. Tapi itu bisa kelihatan nggak sih, Bang, kalau misalnya dilihat nih ciri-ciri orang yang stres tuh bisa kelihatan nggak yang stres negatif? Karena kan nanti bakal berimplikasi gitu kan ya. Bisa mengakibatin kayak depresi mungkin ke depannya kan kalau misalnya berkelanjutan kayak gitu kan, Bang, atau ya. Artinya memang stres itu salah satu ujungnya itu bisa depresi ya kalau itu tidak terkelola tadi, ya. Stres kalau tidak terkelola menjadi stres yang akut gitu kan. Kemudian stres akut ini tidak menjadi terkelola gitu kan, itu menjadi stres yang kronis gitu kan. Stres kronis ini yang akan bisa mengarahkan pada sebuah situasi yang namanya depresi kan gitu ya. Depresi artinya ya sudah nggak tertarik melakukan sesuatu, kemudian kita malas untuk mengurus diri kan seperti itu ya. Kemudian kita juga tidak punya motivasi untuk berprestasi, bahkan mengurus diri pun tidak punya keinginan gitu ya. Demotivasi untuk ngapain gitu kan. Ya tidak tertarik lah dengan hal-hal yang menyenangkan. Mau ketemu teman males gitu kan, mendingan ngurung diri di kamar gitu kan. Kalau bahasa anak zaman sekarang mager gitu ya, malas gerak gitu kan. Jangankan malas gerak gitu kan, malas mandi juga gitu kan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah bisa terjadi ketika kita tidak mampu mengelola stres ya gitu kan. Nah, Bang, ini kan kalau misalnya stres itu bisa terjadi di mana aja gitu ya, Bang ya, dan nggak memungkinkan juga terjadi di kepolisian gitu ya, di Polri itu, Bang. Tadi saya sempat searching dikit sih ya, Bang ya. Ini menarik juga sih, Bang. Katanya nih berdasarkan survei dari Career Case ya yang telah menganalisa para pekerja lebih dari 200 pekerjaan, ternyata ada 5 pekerjaan yang masuk ke pekerjaan yang paling membuat stres. Salah satunya adalah kepolisian. Yes, betul. Sepakat. Betul menurut sepakat. Iya, sepakat. Iya. Ya, stres itu karena resikonya kan. Resikonya, salah satu betul. Dari 5 profesi yang paling beresiko dan tingkat stresnya menurut saya hampir nomor 4 ya. Polisi itu hampir nomor 4 tingkat stresnya di antara pekerjaan-pekerjaan yang beresiko. Yang lainnya ya. Jadi sangat wajar kalau anggota-anggota kita itu rentan terpapar oleh situasi stres. Biasanya kayak kasus-kasus apa sih di kepolisian itu sendiri mungkin ya yang pernah Abang tanganin itu ya, yang ya berimplikasi dari stres itu sendiri? Ya kalau dampak stres itu pasti kalau kita terkaitkan dengan apa yang disampaikan tadi ya
sumber stres atau yang kita sebut stresor itu salah satu asalnya adalah dari pekerjaan, dari kan pekerjaan, gitu ya. Salah satu asalnya itu dari pekerjaan. Tentu karena pekerjaan kita memiliki resiko yang tinggi, ya, memiliki tingkat stres yang tinggi, memiliki mobilitas yang sangat tinggi, bahkan kita dituntut mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak terencana seperti itu ya, terdadak dan lain sebagainya. Ya karena tuntutan situasi. Itu adalah salah satu situasi yang bisa membuat stres ya, yang tidak terkelola di lingkungan anggota ya. Kita sebagai seorang polisi seperti itu. Baik itu tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas di bidang operasional seperti itu. Itu salah satu salah satu sumber saja. Stres yang bersumber dari pekerjaan ya. Masih banyak lagi sumber-sumber yang lain. Stres itu juga bisa berasal dari pikiran kita. Gitu kan. Kita yang membuat stres gitu kan. Misalnya untuk teman-teman yang tinggal di asrama gitu kan ya. Kan rumahnya tuh dempet-dempetan. Tetangga sebelah beli motor kan gitu ya. Nah, terus kita belum bisa beli motor gitu kan? Kenapa dia udah punya, saya belum punya? Itulah gitu maksudnya. Ya? Kita memikirkan kenapa dia sudah bisa beli motor. Itu stres yang kita pikirkan sendiri. Ya sudah, biarin aja tetangga kita beli motor. Kenapa? Saya mau mampunya beli sepeda atau mampunya masih naik sepeda, ya sudah kan gitu ya. Tapi ketika kita memikirkan bahwa kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kan stres yang kita pikirkan, stres yang kita buat sendiri, gitu. Ya. Nah, stres juga berasal dari lingkungan, gitu kan. Kalau kita di Jakarta kan, berangkat kerja sudah mikir jalan mana yang nggak macet. Betul. Pulangnya mikir lagi. Nah seperti itu. Ya jadi lingkungan juga bisa membuat kita stres. Seperti itu. Belum lagi masalah keluarga kan. Nah, jadi banyak sekali sumber-sumber stres ya, keluarga, lingkungan, karakter kepribadian juga bisa mempengaruhi. Maksudnya gimana kalau karakter kepribadian? Jadi kalau orang tipe A, tipe B itu kan coping stresnya berbeda. Kalau orang tipe A itu semangat, antusias, kemudian dia daya kompetisinya tinggi, semuanya pengen cepat segera prioritas. Kalau orang tipe B kan dia mungkin lebih santai sedikit. Jadi kemampuan dia untuk menghandle sesuatu juga itu juga dipengaruhi oleh masalah kepribadian. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa karakter kepribadian kita juga tuh berpengaruh terhadap bagaimana kita merespon stres itu. Iya, berarti karakter kita emang mempengaruhi ya. Dari bagaimana kita menghandle stres itu sendiri seperti apa ya. Berarti kalau usia kematangan dari orang itu mempengaruhi tingkat kestresan nggak sih Bang gitu? Idealnya seperti itu. Semakin dewasa kita, ya semakin mampu kita menghandle situasi. Tapi kan ada orang yang bilang juga nih Bang ya, nggak tahu ya, ini saya dengar-dengar aja gitu kan. Kayak misalnya kira kok serius amat ya nih? Enggak serius sih, santai gitu kan. Ini kan kedenger tuh ya Bang ya. Kayak orang nih sekarang kan ya bilang kalau Gen Z itu katanya generasi strawberry kan. Jadi kayak rentan untuk stres gitu kan. Jadi mereka kerap kali kayak udah saya kayaknya stres deh sekarang. Healing dulu deh kayak gitu. Gitu. Itu ngaruh gitu enggak sih Bang emang atau gimana sih? Atau itu hanya sebuah mitos atau gimana? Ya, artinya kan setiap generasi itu memiliki cara untuk menghadapi sebuah tantangan. Gitu. Kalau generasi X, generasi baby boom, generasi Z, ya, generasi milenial, gitu kan, generasi Y, generasi apa lagi? E plus sekarang ya, generasi E lagi ya, itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, karakter kepribadian itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan gitu. Kalau masalah generasi Z, generasi yang rapuh, tapi kan kita tidak melihat rapuhnya, tapi bagaimana dia menyelesaikan permasalahan, kemudian apa yang perlu bisa kita perbaiki dari cara yang kita masih anggap misalnya, oh ini generasi rapuh gitu kan, bagaimana biar mereka nggak rapuh, kan itu sebenarnya tantangannya. Iya betul. Kan gitu kan, misalnya sekarang nih anggota Polri kita, ya banyak kan generasi milenial, generasi Z gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengajak mereka agar menjadi anggota Polri yang baik, ya? Karena ketika mereka sudah menjadi anggota Polri nggak kenal generasi lagi gitu kan. Setiap mereka yang sudah menjadi anggota polisi pasti akan dipanggil Pak Polisi. Betul. Nggak mungkin Dek Polisi. Betul. Harapannya dengan kita dipanggil Pak itu artinya kan sudah sesuai dengan tuntutannya, dewasa baik secara usia usia biologis maupun secara psikologis. Itu kan kedewasaan itu bisa ditentukan dari paling tidak dua hal tersebut, ya. Kadang ada orang yang dewasa dia secara secara biologis tapi dia secara psikologis belum dewasa, gitu ya. Ya mungkin
kita bisa melihat anak-anak kecil kok ngomongnya udah kayak orang dewasa gitu kan. Iya, Itu nggak sesuai dengan usia perkembangannya kan. Betul, Itu betul. juga bisa terjadi seperti itu. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap generasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sekarang ketika kita ingin mengelola misalnya mengelola stres dari sebuah generasi, ya kita coba kelola apa yang bisa kita perbaiki. Nah, itu cara kita mengelola. Jadi jangan fokus pada kelemahannya, tapi fokus pada apa yang bisa diperbaiki dan apa kelebihannya. Nah, itu yang kita kembangkan seperti itu. Nah, jadi biar kita nggak punya stigma juga, oh generasi ini begini, tapi generasi ini apa strong point-nya apa, gitu kan. Nah, itu yang kita gunakan untuk kemanfaatan organisasi. Iya, iya. Nah, balik lagi nih, menarik nih ya untuk strong point, ngelihat strong point atau weakness point-nya kita tuh kayak gimana gitu kan ya Bang ya. Ini kadang-kadang kan ada orang yang self denial gitu kan bahasanya kan ya. Saya nih nggak stres gitu kan. Padahal kalau kita ngeliat kayak ini bisa jadi nih orang stres kayak gitu kan gitu. Yeah. Ini gimana sih kita kayak bisa mengidentifikasikan orang ini nih stres atau enggak gitu kan. Kadang banyak orang yang bilang kamu harusnya kayak gini, tapi dia self denial kayak gitu tuh Bang. Ya, sekarang kita bertanya aja kepada teman-teman misalnya, ketemu selamat pagi, apa kabar? Apa jawabannya semuanya? Baik. Nah, kamu percaya nggak itu mereka baik? Berapa persen kamu percaya dia baik? 40%. 40%. Iya. Nah, berarti 60%-nya nggak baik dong? Iya benar. Iya kan? Nah, sekarang ya coba introspeksi diri gitu kan, ketika Anda ditanyakan kabar sama teman-teman Anda dan katakan, oh baik-baik saja gitu kan. Betul nggak Anda baik-baik saja? Gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar kita nggak denial seperti itu ya, it's okay, you feel not okay kan gitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya kita merasa, bagus deh apa kabarnya? Aduh gua hari ini bete banget deh gitu kan. Nggak apa-apa kita bilang begitu ya kan. Apa kabarnya deh Nov? Ya Bang hari ini saya capek banget karena nah, artinya itu lebih real gitu kan. Itu cara kita untuk mengintrospeksi diri bahwa ketika saya menyampaikan situasi saya tidak baik-baik saja, itu kan sama saja dengan saya juga menyampaikan pesan kepada lingkungan, ya, biar dia tepat memperlakukan saya, kan gitu. Iya. Kalau saya sudah tahu kamu tidak baik-baik saja, kan saya tidak akan memberikan misalnya pekerjaan yang lebih banyak gitu kan. gitu Misalnya seperti itu, ya. Kadang-kadang ya itu kita pura-pura baik gitu, pura-pura oke gitu kan, padahal kita tidak oke sebenarnya, ya. Jadi penting kita mengakui diri, ya, bahwa kita pada suatu situasi kita tidak oke gitu kan. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri, misalnya dari rekan kita seperti itu gitu ya, bisa kelihatan. Ya, saya kurang tahu ya Bang ya. Bisa nggak sih kelihatan gitu ya, misalnya dia bilang oke aja, padahal dia nggak oke kan? Itu kan berarti tergantung dari kita sendiri ya Bang ya, gitu kan? Dari kita kalau terbuka orang lain bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita diem aja gitu kan, sedangkan kita kan sebagai rekan kerjanya gitu kan, misalnya Bang ya gitu kan? Udah kenal lah gitu ya? Udah kenal. Terus tiba-tiba ternyata dia kayak gini nih. Sebenarnya itu bisa diidentifikasi dulu nggak sih Bang, kayak gitu? Bisa, apalagi namanya teman baik, kita kan sudah tahu dia gerak-gerik perilakunya, dia kalau senang seperti ini, kalau nggak senang seperti ini kan sudah kita bisa observasi kan. Jadi ya dalam proses komunikasi itu kan ada bahasa verbal, bahasa non verbal kan gitu kan. Ya sekarang kita percaya gitu kan, kalau dalam teori komunikasi itu kita lebih percaya bahasa verbal atau bahasa non verbal. Non verbal. Saya bilang, bagus deh gimana kabarnya? Baik, tapi roma muka saya itu merengut merah gitu kan. Kira-kira saya baik nggak? Enggak. Yang mana yang dipercaya? Yang non-verbal atau verbal? Non-verbal. Iya itu salah satunya cara kita untuk melihat gimana nih teman kita betulan baik atau enggak dari proses observasi kita. Dari perubahan-perubahan perilakunya. Oh dia biasanya datang jam 7 pagi nih. Ya dia selalu nggak pernah telat kalau apel. Kok minggu ini dia telat 2 kali? Nah, itu adalah sebuah perubahan-perubahan. Itulah sebenarnya kita sebagai teman gitu perlu aware juga gitu kan, perlu peka juga terhadap perubahan-perubahan teman gitu, terhadap perubahan orang lain, sehingga kita bisa membantu dengan lebih segera, sehingga nanti nggak sudah parah baru kemudian kita bantu gitu kan, baru kita sarankan ke psikolog, apalagi kemudian dia bilang ngapain gue ke psikolog, emang gue gila. Nah itu. Ya. Nah itu tambah gila lagi nanti tambah gila lagi nanti dia seperti itu ya. Jadi melalui perubahan-perubahan perilaku gitu kan. Oh, tadinya dia rajin kemudian jadi agak ele-elean. Tadinya dia harum gitu kan ya, sekarang jadi nggak harum gitu kan, mambu dikit gitu kan. Artinya kita harus peka terhadap perubahan gitu kan, perubahan perilaku, perubahan cara bicara ya kan, seperti itu bisa kita lihat juga. Oke gitu kan, berarti kalau misal nih ya Bang ya, dari kita sendiri gitu kan, kita
nganggep bahwa diri kita ya kayaknya saya stres nih. Tadi kan dibilang jangan self denial ya gitu kan. Harus mengakui juga. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu Bang? Apakah perlu langsung ke psikolog kayak gitu atau gimana ya Bang? Baiknya Bang. Iya, tidak perlu harus datang langsung ke psikolog. Masa stres sedikit langsung ke psikolog ya lebay juga gitu Iya kan. sih. Iya gitu. Seperti itu. Artinya yang jelas kita aware dulu sama diri kita. Oh ya, saya butuh bantuan. Bantuan itu ada di mana-mana. Pertama siapa? Pasti teman dekat, ya rekan kerja. Oleh karena itulah namanya kita di Biro Psikologi itu punya program yang namanya peer counseling. Ya, jadi bagaimana rekan kerja yang sebaya itu bisa menjadi seorang konselor bagi temannya, gitu. Kita kan biasanya lebih terbuka sama teman kan, dibandingkan dengan orang tua sendiri ataupun sama atasan misalnya gitu kan. Paling dekat kita dengan teman sebaya lah ya, siapa yang kita anggap teman sahabat gitu ya. Itu bisa kita lakukan apa di sana? Ya rilis. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya butuh rilis ya, karena setiap hari kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah ujian, sebuah tekanan gitu ya, permasalahan. Jadi kita perlu rilis gitu. Caranya seperti apa? Salah satunya dengan ngobrol. Ya, menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian tadi ketika saya merasa marah, saya membanting pintu misalnya gitu kan. Itu perlu kita akui, perlu kita rilis, perlu kita sampaikan kepada orang lain biar tidak mengendap di diri kita gitu sendiri. kan. Sehingga kalau itu tidak pernah keluar, sama seperti panci presto tadi, kalau dia nggak pernah keluar, maka tinggal menunggu waktu saja dia akan meledak. Maka penting kita punya saluran pengeluaran emosi-emosi negatif kita. Gitu. Curhat itu penting berarti ya gitu kan. Bahasa kerennya curhat. Gitu. Curhat penting, kalau gosip enggak ya. Kan itu sama juga ngobrol. Bulan Ramadan nggak boleh gitu gosip loh. Curhat boleh ya. Curhat boleh, bahkan pahala kan karena orang bisa saling membantu menyelesaikan masalah kira-kira gitu ya. Berarti itu tadi peer counseling ya berarti ya salah satunya. Ya, salah satunya adalah peer counseling ya. Dan kita sudah melakukan ini juga beberapa pelatihan-pelatihan ke Polda-Polda untuk memberikan pelatihan kepada para konselor di Polda untuk menjadi konselor bagi teman-teman sebayanya. Sebaya itu ya bisa sepangkat, misalnya yang teman-teman PAMA, teman-teman Bintara ya, ataupun yang pamen-pamen ya. Kita harapkan mereka bisa menjadi seorang konselor bagi temannya gitu. Itulah salah satu early detection-nya gitu kan, biar permasalahan yang kita miliki itu tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks lagi. Karena setiap hari kita akan pasti menghadapi tantangan yang kita tidak bisa prediksi. Novi tertarik tuh sama yang tadi peer to peer counseling gitu ya. Peer to peer counseling itu tuh ngapain aja sih Bang gitu. Jadi lebih ke arah yang tanya-tanya aja gitu berarti, atau gimana tuh Bang? Intinya adalah itu mendekatkan akses pelayanan. Ya, peer counseling itu misalnya kan begini ya. Jadi stigma yang masih ada sekarang itu orang itu enggan datang ke psikolog. Iya benar. Ini kira orang aku tanya sama nanti. Novia ya. Kamu sekarang sampai seumurmu ini pernah nggak datang ke psikolog untuk konseling? Enggak. Enggak. Mampir doang sih paling kan ruangan psikolog. Mampir doang gitu kan. Mampir doang tapi bukan untuk konseling kan gitu ya. Pernah nggak memanfaatkan fasilitas konseling yang ada di Biro Psikologi atau teman-teman yang ada di Polda? Pernah nggak? Berapa kali dalam 1 tahun Anda datang ke bak psikologi untuk konseling? Kalau ngisi mental sih iya ya, 2 kali setahun. Iya. Ya, itu pun itu yang Novia tadi tanyakan di depan gitu kan. Pura-pura oke gitu kan dengan nilainya sekitar 80 sampai 85. Dibagus-bagusin aja gitu kan. Seperti itu. Itu artinya apa? Kita sebenarnya agak sedikit apatis dengan diri kita. Gitu, agak sedikit apatis dengan diri kita. Nah, peer counseling ini diharapkan menjadi sebuah media untuk mendekatkan pelayanan ya, untuk meramahkan pelayanan biar kesannya proses konseling itu nggak kayak kita datang ke psikolog atau ke psikiater, nggak serem gitu. Artinya kita ngobrol biasa aja. Tapi ketika ngobrol biasa ini, teman yang sudah belajar konseling ini kita ajari, kita berikan keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan tentang konseling dasar. Bagaimana caranya dia berhubungan, bagaimana caranya dia mendengarkan aktif, bagaimana dia merespon, bagaimana kalau si teman ini membantu mengidentifikasi masalah, bagaimana caranya menyediakan alternatif solusi. Nah, seperti itu. Terus bagaimana caranya kita mengukur progres pencapaian ketika kita ingin melakukan perubahan sebuah perilaku. Misalnya teman-teman mau aku nggak bisa nih berhenti merokok misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada prosesnya gitu kan. Nah, peer counselor ini bisa membantu memfasilitasi untuk
melakukan konseling terkait dengan bagaimana saya merubah perilaku saya biar saya bisa berhenti merokok. Gitu ya. Harus ada orang yang diajak bicara minimal, gitu ya. Biar kelihatan progresnya juga kan. Progresnya biar ada yang ngeliatin juga. Oh hari ini, minggu ini kamu udah berhasil mengurangi 2 batang loh dari 1. Kita berikan reward kan, gitu ya. Reward and punishment itu tetap berlaku di sana kan, kita berikan reward, gitu kan. Oke, bagus ya, keren lo bisa kan. Nah, kan seorang peer itu kan menyemangati ya. Betul. Ya sama lah kayak kita SMA dulu kan punya peer group gitu kan, temen main berapa geng 5 orang gitu kan. Kita saling terbuka di sana kan, ngapain aja cerita dengan bebas. Harapannya dengan kita punya konselor dan peer kita menjadi lebih bebas untuk bercerita. Apapun bisa kita bicarakan. Benar gitu. sih, benar. Tujuannya rilis tadi. Betul. Gitu. Dan jumlah psikolog yang ada sekarang juga nggak begitu banyak ya. Dengan adanya ini kayak itulah bisa ngebantu banget nggak sih? Ya, salah satu yang kita lakukan untuk mendekatkan akses tadi, mempercepat pelayanan karena kita sangat sadar bahwa untuk melayani sekitar 450.000 anggota kita di seluruh Indonesia, saat ini kita mungkin baru hanya memiliki sekitar 100-an psikolog. 100-an saja. 100-an psikolog ya. Yang psikolog ya. Okay. Yang terlepas dari yang sudah sarjana psikologi, yang psikolog ya. Sementara kita membutuhkan sekitar hampir 12.000 konselor. Tapi saat ini 12.000 konselor untuk seluruh Indonesia satuan seluruh Indonesia sampai ke tingkat Polres gitu ya. Sementara kita saat ini hanya baru memiliki sekitar 3.500-an. Jadi masih banyak sekali yang perlu dilakukan, sehingga salah satu kebijakan yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh pimpinan, kita memberikan pelatihan peer counselor kepada teman-teman di jajaran, sehingga mereka juga bisa menjadi kepanjangan tangan kita ya dalam rangka memberikan pelayanan dalam bidang SDM, kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya nanti untuk jadi psikolognya itu kan pasti penerimaannya tadi kan ya bisa dari langsung tadi ya dari sumber sarjana mungkin ya Pak. Terus untuk rekrutmen yang lainnya kayak gimana tuh Pak? Misalnya tadi kan ada yang kamu tuh manggil saya Pak tadi Bang gimana nih? Iya salah. Karena stres kayak aja ya. Oke, rilis dulu kita ya. Rilis dulu kita ya. Ice breaking dulu mungkin kita ya gitu kan. Karena inkonsistensinya kelihatan gitu kan. Kadang Pak, kadang Bang gitu kan. Ini karena di studio nggak ada air minum kayaknya ya. Iya, karena kan lagi puasa kan gitu kan. Jadi kurang benar kurang minuman. Kurang fokus akhirnya saya. Bukan stres tapi kurang fokus gitu kalau kan. Kalau gak seru masalah. Iya. Seru, ya? Kan lihat jam kan. Masih 4 jam lagi. Belum nanti kan ada war takjil kan. Salah satunya ya. Oh itu kali ya, itu stres juga ya penyebabnya ya. Salah satunya yang stres yang kita buat sendiri. Terus kita puasa gini ngeliatin jam kapan bukanya, gitu ya. Kan. Saya tahu kehabisan takjil aja. Fenomena yang sekarang terjadi di lapangan itu war takjil Bang. Makanya saya rada khawatir. Jadi stres juga karena kehabisan takjil ya. Orang bisa stres karena kehabisan takjil. Iya itu gitu kan. Kocak kan jadi ya gitu kan. Begitu keluar ternyata sudah habis gitu kan. Karena rebutan gitu. Ya. Oke, jadi kita sekarang ngomongin takjil aja. Iya. Jangan dong ya. Oke Bang, balik lagi tadi kan ya. Tadi mana sampai mana sih? Rekrutmen psikolog. Berarti banyak yang dibutuhkan ya untuk dari ya sebenarnya kita butuh kan? banyak ya setiap tahun itu kita memang kita butuh, tapi kan kuotanya terbatas kan. Paling kita dapat ya sekitar 6. Paling banyak ya. Kita kemarin pernah dapatnya itu sekitar 16. Itu pun tidak psikolog semua. Jadi ada yang sarjana psikologi, ada yang psikolog gitu ya. Jadi tetap proses rekrutmen itu tetap masih dibutuhkan ya dalam rangka memenuhi tenaga-tenaga profesional dalam bidang kesehatan mental ya, terutama psikolog, teman-teman yang memiliki kualifikasi psikolog. Nah, oleh karena itu teman-teman Sobat Polri yang sekarang lagi kuliah psikologi ya, pesan saya rajin kuliah. Segera selesaikan ya. Kalau mau daftar jadi polisi, segera bergabung kan gitu ya. Biar bisa memberikan pelayanan kepada bangsa dan negara kan gitu kan. Itu kan kalau kita kalau nyari kerjaan gitu kan, apa motivasi kamu kan gitu kan, ingin mengabdi pada bangsa dan negara. Polri memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang sedang belajar di sana untuk mengabdi pada bangsa dan negara melalui SDM Polri di Biro Psikologi. Kampanye ya? Iya, kampanye. Nanti kita bisa dapat endorse dari Diapers nggak kita? Bisa dong, bisa nanti kita tinggal bilang aja kan. Oke. Minimal kopi lah buka puasa ya. Iya lah ya gitu kan, atau takjil lah ya gitu. Iya Bang. Oke.
Bang. Oke, Bang. Itu kan jadi yang internal kali ya, Bang, ya, untuk program internalnya tadi kayak gitu kan, Bang. Kalau yang eksternalnya psikologi tuh ngapain aja sih dari Biro Psikologi, Bang? Ya, di Biro Psikologi itu ada satu bagian yang memberikan pelayanan eksternal ya, di bagian psikologi kepolisian. Ada namanya Subbagianmas. Nah, Subbagianmas ini memberikan pelayanan-pelayanan psikologi kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya minggu ini kita akan berangkat ke Jawa Tengah dalam rangka memberikan pelayanan psikososial kepada warga masyarakat di sana yang terdampak banjir, ya, ada di Gerobokan itu banjir besar ya, kemudian di Demak, di Kudus, ya, kemudian mungkin juga di Semarang juga ya, di Pati itu terjadi bencana banjir. Dalam beberapa waktu ke depan, Bapak Asisten akan memerintahkan kita untuk meluncur ke sana, memberikan pelayanan. Ya, kita akan melakukan bakti kesehatan dan psikososial kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. Seperti itu. Jadi psikologi Polri juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, dalam kapasitasnya sebagai seorang profesional, dalam kompetensinya sebagai seorang psikolog ya, tenaga kesehatan mental lah ya salah satunya, seperti itu ya. Jadi dalam situasi kebencanaan kita juga memberikan pelayanan ya, jadi tidak hanya kita memberikan pelayanan kepada anggota tapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Kita juga bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia ketika tenaga psikolog kita terbatas gitu, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman Himpunan Psikologi seluruh Indonesia ya, karena kita sudah punya MOU juga, punya kerjasama dengan HIMSI, jadi ini akan sangat memudahkan kolaborasi di lapangan gitu kan, karena zaman sekarang kan katanya yang paling penting itu adalah kolaborasi. Kita nggak bisa sukses sendiri, tapi kita bisa sukses bersama. Seperti doa kita kan, bimbinglah kami untuk mencapai sukses melalui kebersamaan. Nah itu implementasinya. Mantap. Benar. Bulan Ramadan harus ngomongnya seperti itu. Iya benar, ya ampun. Ya. Jadi inget takjil lagi ya. Ya ampun, iya Bang. Kira-kira begitu. Bang, saya juga ngelihat nih, sempat ngelihat nih Abang nih posting nih kan. Di mana namanya, di SMP 4 ya. SMA 4 ya. Tangerang Selatan. Iya, itu ngapain sih di sana? Iya. Itu tuh. Itu juga satu kegiatan yang sangat menarik ya untuk... Nanti ditampilin ya di situ fotonya, ditampilin tuh ada ya. Ada ya, nanti tampilin ya Mas ya. Nah, gitu tuh. Itu kegiatan juga yang sangat baik untuk membantu. Ya, memulihkan adik-adik kita yang mengalami stres tadi ya. Stres tadi terkait dengan masalah perundungan ya. Perundungan itu bullying ya. Jadi kan beberapa bulan terakhir ini banyak sekali kita membaca di media ya, mau melihat di media sosial dan lain sebagainya, itu banyak kasus-kasus perundungan. Iya, benar. Kita juga datang untuk memberikan bantuan dalam rangka pelayanan psikososial baik terhadap korban maupun terhadap siswa yang ada di sekolah tersebut ya, melalui pendekatan-pendekatan psikologis. Misalnya kita datang sebagai inspektur upacara, dalam amanat kita memberikan apa pentingnya ya menjalin kolaborasi dengan teman-teman ketika kita sekolah ya, karena mereka inilah nanti akan menjadi teman yang akan bisa menjadi orang-orang sukses bersama gitu kan. Betul. Kan tidak untuk kemungkinan teman satu kelas, yang satu nanti akan jadi bupati kan gitu ya, yang satu akan jadi Presiden, Kapolres misalnya kan gitu kan. Harus ada track record yang bagus gitu kan. Dan track record itu tidak bisa dibangun dengan cara bullying. Nah, kita berikan awareness, kita berikan motivasi bahwa penting kita memiliki track record yang bagus dari awal. Sehingga kita tahu nih, nanti kalau kamu jadi pemimpin, kamu sudah tahu nih teman-teman kamu karakternya seperti apa. Oh iya, nanti dia jadi ini, jadi ini. Nah, itu juga akan mempermudah gitu ya. Jadi kita berikan motivasi kepada adik-adik siswa gitu kan, terutama anak-anak SMA, karena mereka inilah yang nanti akan menjadi kita di masa yang akan datang ya kan. 12 tahun lagi saya pensiun misalnya gitu kan, mereka pasti sudah jadi kompol lah di sini kalau mereka mau ikut polisi misalnya, seperti itu. Jadi kita membantu, berkontribusi, mengambil peran untuk mempersiapkan generasi kita ke depan biar menjadi generasi-generasi yang profesional gitu kan ya, sehat mental yang penting. Iya, betul bang. Sehingga nanti kalau kerja gitu kan nggak ngerjain anak buah gitu kan, nggak ngerjain bawahannya, nggak ngerjain junior gitu kan. Nah itu kenapa itu bisa terjadi ya, karena terpapar dengan
tradisi-tradisi bullying itu. Iya, Itu yang kita benar. pengen putus gitu kan, sehingga kita memiliki suasana kerja yang baik, lingkungan kerja yang baik, sehingga lingkungan kerja itu tidak membuat stres tadi kan. Betul, Salah betul. satu stresernya kan berasal dari lingkungan pekerjaan. Gitu, rekan kerja, ya atasan atau rekan kerja ataupun bawahan ataupun staf misalnya seperti itu ya. Itu juga bisa menimbulkan. Oleh karena itu kita perlu bina dari awal. Begitu ceritanya. Menciptakan positive Menciptakan vibes. positive vibe. Ya, kita Iya, perlu iya, iya. menyebarkan vibrasi-vibrasi yang positif Positif. kepada semua orang. Ih, Gitu. keren banget ya Bang ya. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Iya Bang. Gitu. Bang, kalau misalnya Abang nih pas waktu memberikan dukungan psikososial ya bahasanya ya gitu kan. Pernah gak sih ada kayak case-case yang menarik gitu kan atau enggak apa yang mengharukan menurut Abang gitu secara personal gitu Bang? Ya, setiap kejadian bencana itu pasti akan ada cerita-cerita serunya ya, cerita-cerita seru dalam tanda petik ya, artinya yang mengharukan, kemudian yang kemudian menyenangkan dalam arti setelah mereka diberikan bantuan, mereka sangat senang sekali. Itu merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa untuk kita ya. Iya, Ketika betul. kita datang dan kemudian kedatangan kita membuat mereka menjadi sangat-sangat bahagia, itu sangat menyenangkan Pasti sih. gitu ya. Yang paling seru adalah ketika kita berinteraksi dengan anak-anak. Ya kan, ketika dalam situasi kebencanaan itu pasti salah satu korbannya itu adalah anak-anak. Iya betul. Nah, mereka akan kehilangan waktu bermain, waktu belajar, ya, waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu yang coba kita berikan pelayanan. Kita ajak mereka bermain, kita berikan sarana kontak berupa alat tulis untuk menggambar atau melakukan aktivitas-aktivitas yang terbatas di lingkungan pengungsian misalnya. Artinya untuk tetap membuat mereka menjadi bahagia gitu ya, menjadi ceria walaupun dalam situasi yang terbatas. Nah, itu hal yang sangat menyenangkan sekali ketika kita ngelihat anak-anak itu tersenyum sambil tertawa terbahak-bahak gitu kan, melupakan apa yang sedang terjadi padahal di kanan kirinya sedang terjadi bencana gitu kan, baik di tanah longsor, gempa maupun banjir seperti. Jadi kita melihat anak-anak bahagia itu ya, itu merupakan hal yang sangat menyenangkan. Jadi kita sebagai seorang polisi, sebagai seorang psikolog ya, itu merasa sangat-sangat bermakna gitu. Jadi ilmu kita itu tidak hanya terbatas pada apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita, tapi lebih kepada fungsi-fungsi kemanusiaan juga. Ya, itu yang membuat kita menjadi semakin bermakna. Itu juga merupakan cara kita untuk healing gitu kan? Iya betul. Cara kita untuk healing. Jadi kita mendapatkan pengalaman-pengalaman lain dari pekerjaan yang lain dan mendapatkan makna yang lain dari pekerjaan yang kita lakukan. Gitu. Kalau pekerjaan rutin kan udah biasa kan? Betul. Oh, dipanya berapa? Selesai gitu kan? Iya, SMK-nya betul. bagus gitu kan? Tapi ketika kita mendapatkan pengalaman lain, interaksi lain, itu akan memberikan makna yang berbeda juga. Gitu. Oh iya Bang, balik lagi nih ke tugas Polri gitu kan. Pasti kan anggota Polri tadi kan banyak yang ini juga ya. Ya namanya tugas, misalnya ada beberapa yang ditugaskan ke daerah yang rawan lah ya ibaratnya kayak gitu kan. Pasti ada dukungan sosialnya juga kan di situ kan ya Bang ya gitu kan. Sekali. Gimana caranya sih biar mereka tuh biar misalnya yang ditugaskan di sana tidak terlalu berdampak stres kayak gitu. Mungkin gimana gitu Bang dari psikologi? Stres itu memang tidak bisa dihindari kan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara kita untuk melihat apa yang sedang terjadi kan gitu. Betul. Jadi kalau dalam proses kita memberikan pelayanan kepada anggota-anggota yang sedang melaksanakan tugas ya operasional kepolisian di tempat-tempat yang rawan, ya itu ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama kita memberikan pelayanan psikologi pra-ops. Jadi sebelum mereka berangkat kita berikan pembekalan, kita berikan motivasi, kita siapkan mental mereka ya untuk biar lebih semangat, lebih percaya diri. Kemudian saat kegiatan. Jadi pada saat kegiatan tim psikologi biasanya datang tuh ke tempat mereka bertugas. Kita berikan motivasi lagi, kita tanyakan apa yang dialami, ada masalah apa dan lain sebagainya, kita sharing di sana ya. Jadi ada 2 nih kegiatannya sudah ya. Kemudian yang ketiga, setelah mereka pulang, kita berikan pembekalan juga dalam konteks rehabilitasi, pemulihan. Nah, jadi mereka sebelum pulang ke rumah itu, harapannya dia sudah stress rilisnya, ya. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, dia bisa peluk anak dan istrinya atau suaminya dengan tenang ya, lebih menyenangkan gitu. Tidak ada emosi-emosi negatif yang dia bawa dari tempat penugasan sebelumnya gitu ya. Mungkin di sana mereka tembak-tembakan, melihat temannya tertembak atau bahkan melihat temannya sendiri kena
peluru gitu ya, kemudian meninggal dunia, itu kan sebuah pengalaman traumatis. Jadi kita membuat mereka biar mereka tidak membawa pengalaman traumatis ini kembali ke rumahnya pada saat menemui anak-anaknya. Pada saat mereka menemui orang-orang yang mampu memberikannya energi baru untuk bersiap tugas kembali. Kan gitu ya? Iya. Kita kalau pulang ke rumah kan kita ngelihat anak, ngelihat istri, ngelihat suami gitu kan. Itu kan sebuah energi yang baru gitu. Betul. Kan. Nah, pada saat kita akan mendapatkan energi baru, kita juga perlu memberikan energi yang baik juga untuk orang yang memberikan energi pada kita. Jadi timbal balik seperti itu. Jadi sebelum mereka pulang, harapannya mereka mendapatkan pembekalan, pelayanan, ya, stress release, sehingga mereka bisa menjalani kehidupannya dengan lebih menyenangkan. Gitu. Keren Bang. Mungkin Bang bisa sharing nih Bang ke kita nih. Kayak misalnya kan saya nih tiba-tiba kan anxious kayak gitu kan. Stres gitu tiba-tiba. Mungkin kayak dalam jangka pendek harus ngapainnya gitu, kayak apa yang harus kita lakukan, kayak apa gitu-gitu Bang. Apa ya, lebih ke arah stress release-nya seperti apa gitu. Mungkin ada gerak-gerakan untuk yang sederhana apa, gitu ya, kayak untuk gitu sederhana. Kan. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu yang namanya teknik relaksasi. Itu gimana? Teknik relaksasi itu intinya adalah bagaimana kita menggunakan nafas kita, kan gitu ya. Bagaimana kita sebenarnya mengolah nafas kita. Kenapa penting kita mengolah nafas? Karena nafas itu adalah sebenarnya inti kehidupan, ya nggak? Betul. Ya nggak? Kalau nggak nafas hidup nggak? Nggak hidup, ya nggak? Iya. Jadi kita perlu mengatur nafas kita. Betul. Nah, kalau dalam situasi normal kan kita nafasnya kayak gini kan? Kita nggak mindful, kita tidak menikmati nafas kita. Bahkan kita nggak sadar kalau kita nafas. Iya, ya benar. Sadar nggak kalau kita nafas? Apalagi dalam suasana yang terengah-engah gitu kan. Telat apel nih. Kita nggak sadar kalau diri kita nafas. Tiba-tiba udah gitu kan, langsung kayak. Yang penting kita lakukan adalah mencoba untuk memberikan ritme yang sedikit lebih lambat kepada diri kita yang biasanya cepat, kan gitu kan. Dengan cara apa itu? Ya salah satunya adalah dengan melakukan proses relaksasi. Nikmati, tarik nafas gitu kan, kemudian hembuskan. Tarik nafas perlahan dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut pelan-pelan ya. Lakukan itu misalnya pada saat bangun tidur atau mau tidur gitu kan, atau pada saat sedang kita merasa jenuh misalnya gitu kan, ambil waktu ya. Pada saat kita kerja gitu kan, waduh mumet nih nggak selesai nih, ya udah kita keluar sebentar gitu kan, tarik nafas. Itu namanya emotional focus coping kan. Kalau dalam proses stress release itu ada namanya emotional focus coping, ada problem focus coping. Ketika kita sedang bekerja ya, belum selesai di masalahnya, kita perlu menarik nafas sebentar, itu namanya emotional focus coping. Kita perlu menarik sesuatu gitu kan, melihat suasana yang lain, melihat pemandangan dulu keluar gitu kan, kemudian kita balik lagi ke dalam menyelesaikan permasalahan. Atau problem focus coping, pokoknya saya selesai dulu ya, cari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini selesai. Nah, setelah itu ya sudah gitu ya. Kemudian ya dengan mengatur waktu kita sebenarnya, kalau waktu kita kan 24 jam ya. Kalau dalam konteks manajemen stres, berapa jam sih kita bisa menikmati keberadaan diri kita dengan orang-orang yang kita cintai itu? Pernah nggak kita menghitung? Mungkin jarang gitu ya. Kita selalu fokusnya pada kerja gitu kan. Iya sih, benar. Pada kerja. Tipes. Ya kan? Bahkan olahraga pun itu sisa-sisa waktu gitu kan. Makanya kita perlu atur tuh 24 jam bekerja, kegiatan sosial, kegiatan me time, kegiatan apa dan lain sebagainya, melakukan hobi, itu perlu kita atur ya. Penjadwalan itu. Ya. Kemudian ya salah satunya adalah olahraga gitu kan. Olahraga itu penting memberikan aktivitas baru. Aktivitas variasi aktivitas yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat, karena ya berhubungan ini antara kesehatan fisik dengan kesehatan psikis. Kalau tubuh kita sakit, pasti psikis kita juga terganggu. Betul. Ya, kalau mental kita terganggu, pasti juga akan mempengaruhi fisik kita. Betul. Seperti itu. Betul ya. Ya. Nah, lalu Bang nih, mungkin bisa share nih ya untuk Sobat Polri sekalian nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan diri atau self-awareness agar kita tidak larut dalam situasi yang makin mengganggu pikiran gitu. Jadi kan mungkin bisa jadi masukan Sobat Polri sekalian gitu. Ya, kaitannya dengan bagaimana kita mengelola stres kan gitu ya. Jadi pertama adalah tentu kita perlu mengakui bahwa ketika kita stres, yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk menerima itu dulu, kan gitu ya. Kalau dalam diri kita ini kan ada dua hal yang kita bisa lakukan ya. Artinya perlu aware dengan dua hal ini. Ada hal yang kita tidak bisa kontrol, ada hal yang kita bisa kendalikan, ya kan. Jadi
ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, ketika kita tidak bisa mengontrol lingkungan, ya, maka yang bisa kita kontrol siapa? Diri kita. Kan gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ketika sesuatu kejadian ataupun peristiwa yang kemudian membuat kita stres, ya, kemudian distres, ya, yang kita tidak bisa kontrol, gitu kan? Ya, maka cara kita melihatnya itulah yang kemudian perlu diperbaiki. Ya. Jadi Maureen Killoran itu mengatakan, ya, seorang terapis hebat nih dari Kanada yang merupakan salah satu 50 wanita berpengaruh di Kanada. Ya, dia seorang psikolog, ya, mengatakan bahwa stres itu nggak akan membunuh kita, tapi cara kita menghadapi itu yang akan membuat kita mati. Gitu, ya. Jadi bagaimana kita merespon itu yang kemudian menjadi hal penting yang perlu kita perlu kita pelajari bersama. Oleh karena itu, ya, kaitannya dengan bagaimana kita mengelola stres, tentu kita perlu punya cara-cara tertentu untuk mengatasinya. Saya sering memberikan tips kepada teman-teman ketika dalam beberapa seminar tentang pentingnya kita journaling, ya. Journaling itu ada kita menulis pengalaman stres kita, ya. Kayak diary, ya, kayak diary stres gitu, kan. Betul. Jadi kalau kita punya buku diary kan kita mencurahkan semua apa yang kita rasakan di situ. Itu juga merupakan salah satu teknik kita untuk memanajemen stres. Ya. Jadi kita tuliskan apa peristiwa yang kita alami hari ini, gitu kan. Kemudian peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan kemudian apa dampaknya terhadap emosi saya. Yang saya rasakan terhadap peristiwa itu apa. Kemudian cek perilaku kita apa. Contoh, saya hari ini dimarahin nih sama seseorang misalnya, kan. Atau misalnya tadi pada saat kita ke kantor, lagi nyetir gitu kan, diklaksonin sama pengendara lain gitu kan, tat gitu kan. Iya. Apa yang kita rasakan pada saat diklaksonin orang dari belakang? Misalnya marah, dongkol gitu kan, sebel gitu kan, deg-degan gitu kan, muka merah gitu kan. Terus apa perilaku kita biasanya? Buka jendela, melotot, terus ngomong, apa lu lihat-lihat, apa lu klakson-klakson, kan gitu. Itu perilaku kan. Ya. Jadi kita coba journaling, kira-kira ketika saya menghadapi sebuah pressure seperti ini, kira-kira perilaku saya yang sering saya tampilkan apa? Biar kita melihat pola perilaku kita. Nah, setelah itu baru kemudian kita coba reframing, ya, bingkai ulang kembali. Misalnya besok nih, coba ketika saya diklakson orang dari belakang, saya akan mencoba mereframe itu sebagai sebuah sign kepada saya untuk, Mas, tolong hati-hati ya kalau nyetir, misalnya gitu. Ayo Mas, jalan, lampunya sudah hijau. Nah, jadi kita mengubah respon stres itu, ya, stresor itu menjadi sesuatu hal yang lebih bermakna. Nah, coba cek kembali kemudian apa yang Anda rasakan ketika, klakson itu adalah mengingatkan saya untuk berjalan, untuk berhati-hati. Kan lebih menyenangkan jadinya. Bener. Kemudian perilakunya apa? Ya perilakunya nggak mungkin saya buka pintu kemudian saya melototin orang yang klakson saya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi itu proses diary stress namanya, gitu ya. Itu salah satunya. Nanti kalau mau ikut seminarnya boleh, saya gratis. Boleh banget. Kabarin ya Bang ya. Kayaknya saya butuh deh itu kan. Ya? Butuh deh kayaknya kan. Agar lebih tenang. Gitu ya, menghadapi kenyataan. Iya, betul kan. Kayaknya ada sedikit mumet emang gitu kan. Iya, begitu. Betul Bang, betul. Ya, jadi ya mau tidak mau memang kita harus berjalan dengan stres, ya. Harus berjalan dengan stres gitu ya. Ubah cara pandang kita. Itu saja sebenarnya kunci yang sangat penting, ya. Kita mengubah cara pandang, ya, terhadap sebuah situasi gitu. Cari hal yang lebih bermakna. Jangan dicari hal yang gengsi nih gitu kan, dipelototin orang, kemudian dimarahin orang di jalan gitu kan, kemudian kita harus membalas untuk menyalurkan gengsi kita gitu kan. Nah, itu kan tidak produktif jadinya. Anggap aja itu sebagai sebuah, memang sulit gitu kan, memang sulit, tapi hal sulit ini memang perlu kita pelajari, ya, perlu kita pelajari dan perlu kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Kan gitu kan. Iya. Bangun pagi aja susah gitu kan. Bener. Kita perlu diajarin dalam pendidikan gitu bangun pagi gitu kan, apalagi bagaimana caranya mengubah orang yang dongkol di belakang itu menjadi hal yang menyenangkan. Tapi kalau tidak pernah dicoba, maka itu tidak akan pernah terjadi. Bisa gitu. Karena biasa. Bisa karena biasa. Gitu, ya. Baik Bang. Bang, lanjut lagi nih Bang. Terakhir mungkin ya Bang ya. Mungkin bisa disampaikan quotes of the day yang bisa di-share terkait dengan mental health mungkin Bang. Ya. Quotes of the day. Quotes of the day-nya saya ingin mengatakan bahwa
Stress is not what happened to us, ya. Asik. It's our response to what happened. And response is something we can choose. Ya, itu yang kita diskusikan dari tadi, bahwa ketika ada sebuah situasi, bukan kita fokus pada situasi itu yang menyebabkan kita seperti apa gitu kan, tapi bagaimana respon kita terhadap situasi itu. Dan respon itulah yang bisa kita pilih. Ketika kita memilih respon yang baik, maka kita akan terhindar dari stres-stres yang sifatnya negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Mantep Bang. Saya juga ada nih Bang, quotesnya Bang. Boleh. Apa? Kan gini nih. Ya kan gini nih kok kan gini nih. Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Biasanya kayak gitu kan ya. Nah, sekarang dibalik berarti. Di balik jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Boleh. Karena bisa antara tubuh gitu dengan kan? jiwa itu satu Berkaitan. kesatuan. Ya, satu kesatuan. Itu yang namanya sehat gitu kan. Iya. Jadi sehat itu adalah sehat fisik dan sehat mental. Karena emang berpengaruh kan sangat ya. berpengaruh, Kadang ada orang yang penyakit itu dibikin karena pikiran. Betul. Bener kan Bang ya? Dan bahkan banyak. Tuh kan? Banyak bener? banyak ya kan. Penyakit itu karena pikiran, betul. Ya, salah satunya ya. Gitu. Ya wes deh Bang, makasih banyak ya Terima Bang kasih. ya. Sama-sama. Sudah hadir di kesempatan kali ini di SSDM Podcast. Seru-seruan ya. Iya. Meskipun ngomong-ngomong Bang seru nggak sibuk ya, insya Allah lah seru lah. Terima kasih banyak ya Bang atas Sama-sama. sharingnya. Thank you. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa mungkin untuk Sobat Polri di episode berikutnya. Dan salam presisi.